sedang menjahit nih. Aku sedang menjahit baju buatanku sendiri. Ngomong-ngomong soal menjahit, Cira punya cerita nih fun friend. Judul ceritanya adalah Penjahit Kecil yang Cerdik. Penasaran ceritanya? Begini nih ceritanya. Pada zaman dahulu di sebuah desa, hiduplah seorang penjahit kecil. Pada saat dia sedang tekun menjahit pakaian, dia mendengar suara ibu penjual selai. Selai enak, ayo beli. Penjahit pun mengulurkan kepalanya keluar jendela. Ibu, beli satu. Tidak, setengah botol saja, kata si penjahit. Setengah botol? Pelit sekali. Ibu penjual selai pun menyerahkan selai setengah botol dengan kasar. Setelah pekerjaannya selesai, saat penjahit ingin memakan rotinya, harum selai roti itu mengundang lalat-lalat berkumpul. Hush, pergi sana! Penjahit kecil pun mengusirnya dengan tangan. Tapi yang datang malah makin banyak. Penjahit kecil pun kesal. Lalu dia mengambil sehelai kain dan memukulnya ke arah lalat itu. Plak! Dilihatnya di kain ada 1, 2, 3, 4. Hah? Sekali tepuk ada 7 ekor lalat kena. Penjahit kecil kaget dan berkata, astaga, aku bisa mendapatkan 7 ekor hanya sekali serang. Apa aku memang sekuat ini? Penjahit kecil pun menjadi bangga dengan dirinya sendiri. Lalu penjahit kecil akhirnya membuat tulisan, sekali serang 7 tumbang, pada sehelai kain panjang, dan menggunakannya di pinggang agar semua orang melihatnya. Sekarang aku harus menunjukkan kekuatanku kepada dunia. Penjahit kecil pun mengambil potongan keju dan mengantonginya. Dia pergi meninggalkan rumah dengan gagah berani. Saat berjalan melewati tanah lapang, penjahit kecil mendengar suara tangisan burung. Ternyata ada burung yang tersangkut di semak-semak. Aduh, kasihan. Aku akan membantumu. Tapi sebagai gantinya, kamu jadi teman perjalananku, kata penjahit kecil. Penjahit kecil itu pun lalu mengeluarkan burung tersebut dari semak, lalu masukkannya ke dalam kantong. Dia pun melanjutkan perjalanan. Penjahit kecil naik ke atas gunung. Kali ini, dia bertemu raksasa yang tubuhnya besar. Raksasa melihat kain di pinggang penjahit kecil, lalu menggelengkan kepalanya. Itu sungguhan, sekali serang 7 tumbang, kata raksasa. Penjahit kecil pun langsung membanggakan dirinya. Tentu saja, aku ini benar-benar kuat. Kalau begitu, coba bertanding denganku, kata raksasa. Raksasa pun mengambil batu, lalu merebukannya dengan tangan. Batu itu pun hancur. Penjahit kecil meremehkan raksasa tersebut. Kalau cuma begitu sih mudah, kata penjahit kecil. Lalu, penjahit kecil mengeluarkan keju dari kantongnya dan meremasnya seperti batu tadi. Keju pun langsung mengeluarkan tetesan air. Raksasa kaget. Hebat sekali penjahit kecil itu. Kemudian ia menantangnya sekali lagi. Kali ini akan sulit bagimu untuk mengikutiku. Raksasa pun mengambil batu dan melemparnya sejauh mungkin. Batu itu terbang sampai ke gunung. Hahaha, bagaimana? Apa kamu bisa melempar batu sejauh itu? Kata si raksasa. Penjahit kecil pun mengeluarkan burung dari kantongnya dan berpura-pura bahwa itu batu. Burung itu terbang tinggi jauh melewati gunung dan tidak kembali lagi. Raksasa kembali terkejut. Raksasa yang kesal pun menawarkan tantangan yang lain. Jika kamu begitu berani, ayo ke rumahku. Kalau kamu bisa selamat setelah bermalam, kuakui dirimu hebat. Penjahit kecil pun mengikuti raksasa ke guanya yang berada jauh di dalam hutan. Sampai di sana, raksasa menyuruh penjahit kecil untuk tidur di kasurnya. Ia kemudian berbaring di ujung kasur. Di tengah malam, raksasa diam-diam datang dan memukul kasur dengan sekuat-kuatnya. Untungnya, penjahit kecil selamat karena dia tidur di ujung kasur. Keesokan paginya, raksasa terkejut. Penjahit kecil baik-baik saja. Ia pun ketakutan, lalu melarikan diri. Penjahit kecil pun melanjutkan perjalanan dengan gagah berani. Setelah berjalan beberapa hari tanpa istirahat, penjahit kecil pun tiba di depan istana raja.
Lelahnya, aku mau tidur sebentar deh. Penjahit kecil pun tidur di rumputan. Orang-orang yang lewat melihat kain di pinggang penjahit kecil. Mengalahkan 7 orang dalam sekali serang. Wah, dia orangnya hebat. Kita harus memberitahu raja, kata mereka. Setelah mendengar kabar tersebut, raja memanggil penjahit kecil ke istana. Rupanya, raja suka dengan sikap penjahit kecil. Menjahit, ada 2 raksasa tinggal di dalam hutan. Bila berhasil menyingkirkan mereka, kamu boleh menikahi putriku dan akan kubagi setengah kerajaan ini untukmu, kata raja. Penjahit kecil pun menyetujuinya. Ia pergi ke hutan tempat para raksasa tinggal. Kebetulan, 2 raksasa sedang tidur di bawah pohon. Bagus, aku punya ide. Ia diam-diam naik ke atas pohon. Lalu, dia melemparkan batu sekuat tenaga ke arah para raksasa. Kedua raksasa itu pun terbangun. Mereka saling menyalahi satu sama lain. Akhirnya, mereka berkelahi sampai pingsan. Penjahit kecil pun membawa kedua raksasa kepada raja. Mohon tepati janji untuk menikahkanku dengan putri dan memberikan setengah kerajaan kepadaku, kata penjahit kecil. Raja pun kehabisan kata-kata. Sesuai janjinya, raja menikahkan penjahit kecil dengan anaknya dan memberi setengah kerajaan kepadanya. Semenjak itu, tak ada yang berani meremehkan penjahit kecil. Penjahit kecil pun diangkat menjadi raja. Dia pun tetap mengenakan ikat pinggang, sekali serang 7 tumbang. Dia akhirnya memerintah kerajaannya dengan sangat bijaksana. Begitu ceritanya Fun Friends. Kalau kita cerdik, sesulit apapun situasinya, pasti bisa diatasi dengan bijak. Tapi tidak boleh sombong ya Fun Friends, harus tetap rendah hati. Sudah dulu ya ceritanya, Cira mau menjahit lagi nih. Besok jangan lupa ya dengerin cerita di Fun Story. Dimana lagi kalau bukan di Fun Time.